Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari harimau Kuranji ini. Sejak akhir tahun 1946 hingga pertengahan 1947, kira-kira menjelang agresi militer Belanda I, pertempuran banyak terjadi di sekitar Padang area, terutama di front timur. Serangan tentara Belanda nampaknya memang sengaja diarahkan kepada kedudukan pasukan harimau Kuranji yang tersebar di sekitar Lubuk Begalung, Indarung, Air Sirah hingga Ladang Padi. Komandan Resimen 3 Harimau Kuranji, Letkol Ahmad Hussein, membalas serangan itu dengan pasukannya. Pertempuran paling legendaris menurutnya di sini terjadi persis pada malam takbiran menjelang Idul Fitri. Idul Fitri pada tahun itu jatuh pada 28 Agustus 1946. Pertempuran yang terjadi sejak 27 Agustus malam hingga 28 Agustus dini hari selama 5 jam. Serangan umum itu menyasar kedudukan pasukan sekutu atau Nika di Kota Padang, khususnya di Simpang Haru dan Palak Gadang. Selain itu juga Pangkalan Udara Tabing dan Teluk Bayur. Pasukan Resimen Harimau Kuranji bergerak menuju sasaran mulai pukul 10 menjelang tengah malam. Pertempuran ini menimbulkan kebakaran besar di 3 tempat, yaitu Tabing, Kantin yang kini dikenal dengan Jalan Sisingamangaraja, dan Simpang Haru. Pertempuran juga terjadi di Teluk Bayur hingga pukul 4 pagi. Usai merepotkan Belanda dan sekutu, pasukan Harimau Kuranji kembali ke markas gabungan di Indarung. Sepanjang jalan dari Lubuk Begalung, rakyat berdiri menyambut gembira tentara Republik dan mengelak-elukan Ahmad Hussein, sang Harimau Kuranji. Pasukan ini sampai di Indarung pada pagi hari, kemudian langsung menuju lapangan Indarung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama rakyat. Bertindak sebagai imam dan khatib dalam sholat Id tersebut adalah Panglima Divisi 9 Benteng Kolonel Dahlan Jambak yang merupakan putra salah satu ulama besar Minang, Syekh Jamal Jambe. Serangan selesai, ancaman berikutnya datang. Tentara Belanda bersiap membalas serangan tersebut. Saat masyarakat Padang dan sekitarnya sedang merayakan Idul Fitri, kecemasan meliputi karena Belanda memobilisasi pasukan sebanyak 10 truk. Namun tak jelas alasannya, serangan belasan itu batal dilangsungkan pada hari tersebut. Setelah Lebaran hingga 1949, korban jiwa dan harta benda berjatuhan. Tak terhitung korban pejuang dan rakyat yang meninggal. Begitu pula kampung yang dibakar tentara Belanda. Setahun sebelum 1946, Idul Fitri 1364 Hijriah jatuh pada 8 September 1945. Pada saat itu, suasana Padang dan Sumatera Barat masih peralihan dari tangan Jepang ke tangan sekutu. Belum ada Belanda di Padang. Para tokoh masyarakat dan pemuda sibuk berkonsolidasi mendukung proklamasi kemerdekaan yang diumumkan Soekarno pada 9 Ramadan 1364 Hijriah. Warga bisa merayakan Idul Fitri pasca merdeka. Ini lagi hutan. Hilang Tidak lagi hutan. Jadi gelang juga Belanda Tiger of Kuranji. Tiger of Kuranji. Iya. Jadi diartikan masyarakat Iya. Kuranji. Iya. Kuranji of Tiger. Kuranji of Tiger kan dalam pakatan. Kalau ada apa pasukan itu masih hidup ini? Pasukannya masih hidup. Kok nak ada lagi? Tidak ada ya, Pak. Ada kira-kira sekolah, ya ini masih ada. Masih ada, tapi tadi malam ini sampai. Penyebab menyerang Belanda itu apa tuh? Penyebab menyerang Belanda itu Belanda menjajah. Perangnya sistemnya gerilya. Gerilya sudah diserangnya lagi kota, sudah diserangnya lagi kota. Jadi sejarah perang itu dulu kan Batehnya dulu Banda Wakali itu. Banda Kali itu tahu?
Banda Kali ya. Ya, Banda Kali. Di suara Banda Kali itu Belanda. Oh gitu. Nah, di sini itu Aceh jadi pertumbuhannya. Situ pusatnya berarti ya Pak. Nah, pusatnya di situ. Di Kuranji kok. Kuranji kok. Nah, di sini menyerang ya, coba lihat lagi sekali. Oh. Jadi sampai pertempurannya di Andaleh itu di jembatan itu. Oke. Banda Kali itu. Pateh itu. Nah, untuk pertempurannya zaman dulu. Tahun berapa kira-kira tuh Pak? Di tahun agresi Belanda ada yang Belanda pertama, yang kedua ada. Sebelum itu ada. Tapi yang nyanyi itu di agresi Belanda pertama kedua yang tak bos itu apa? Apa dapatnya dari yang kurang lebih tua? Iya. Yang tahunnya enggak. Ini meninggal 98. 98. Kalau tidak terlibat PRI, itu jenderal. Oh jenderal. Inyo adalah terlibat PRI. Iya. Beliau adalah 15 perwira terbaik Indonesia di zaman Soekarno. Terbaik. 15 perwira terbaik. Penyebab gugur yang pahlawan Harimau Kuranji itu apa? Banyak lah saksi. Hah? Ini meninggal lalagai. Yang dimakamkan tuh meninggalnya di Belanda atau di Ada yang meninggal di Belanda, yang bernama Rifai Johar. Waktu itu dia mengambil senjata di Bokaluang. Di Bokaluang. Di Bokaluang, ini kau namanya. Oh, Garaga Salim Pak. Ah, ya, sebenarnya Cina budak senjata. Jadi merapu senjata sama dia senjata sebenarnya. Waktu itu terjadinya di agresi Belanda pertama tahun 6. Di sini ada yang kena tembak mati. Tembak mati itu di kebun di. Ya, berdua sekali mati itu kena tembak. Rifai J. Ahmad, Rifai Jubahar. Jubahar Pak. Ya, ada kuburan di sini. Itu yang kubu pertama di situ. Oh, yang pertama. Ya. Kalau tubuhnya ada di jalan di belakang pom bensin Padang Baru itu. Padang Baru Pak. Padang Baru. Kalau ada pom bensin Padang Baru nggak ada Saleh lah. Tugu apa tuh Pak namanya? Itu tugu di sini aja meninggal. Ada tugu-tugu di sini Pak. Oh berarti itu tugu Iya. untuk memperingati Rifai sama Bahar. Di sini aja kena tempat. Oh di kakek sini Iya, Pak. sini tuh ada tubuhnya sini. Tugu perjuangan, situs-situs perjuangan banyak di situ sini. Jadi ada sini. Ada semua. Iya Pak. Di kalau salah itu jaga ada Saleh, ada Saleh tuh. Belakang konvensi Padang Baru ada tubuh sini. Sini tuh ada tempat. Ada nggak Pak strategi perangnya? Strategi pasukan Harimau Kuranji untuk menyerang Itu gerilya. perang gerilya tadi Pak. Ditanya sekarang Lando di balik Padang Kali itu. Itu langsung hilang sih. Nah, sekarang mereka latas sasak lah nyampe lagi lah. Berarti nggak ada yang tertangkap berarti sudah Pak? Oh, terakhir ada. Ada. Itu saya lihatnya lagi ke Siko. Sokotan. Oh lari ke Kuranji gitu. Ada sokot. Jadi kan batas kota dulu. Kota pusat kota kan bisa gadang. Sagadang. Nah, itu dia kuasai di Belanda di daerah Sukaru. Berarti Belanda nggak bisa menguasai dari situ berarti Pak? Waktu itu alun lah dah serah lata pas alun lata salah itu dan barunya masuk Belanda. Taunya sampai Iya. sampainya di situ ya Pak. Ya di Sukaru. Dipindahkan nanti nggak sampainya Pak? Setelah Belanda tahu. Nah itu lagi kota. Lari langsung ke Lari kota. kota. Itu sejarahnya. Buku Maksen ke ada nggak? Ada Pak Ada buku Maksen langsung tulisan geografi. di museum. Ya di museum ada. Dia nu ada mah di Supian Kahar adik itu mah yang anu Pian Kahar. Kahar Kahar Pak. yang pendiri Stekik itu inyo tuh. Supian Kahar itu adik dari Pak Maksen. Oh berarti Pak tuh tahu ya gimana? Maksen Pak Supian Kahar itu meninggal. Telah meninggal. Pak. Iya Pak. Ini kubur sih kubur. Ya dulu pasukan yang Mekayi. Oh, Kan gitu, Pak. Jadi nyola terlibat dari ini berarti lah. Jadi pasukan ini aja ini kuliahnya ada. Jadi guru di SMA 1. Kalau sekolah SMA 1